Pernikahan itu kan kayak sebuah perjalanan ya. Nah, kali ini kita akan coba bedah peta perjalanannya dalam Islam. Mulai dari niat yang pertama kali muncul, sampai ke tujuan akhirnya, yaitu membangun kemitraan seumur hidup. Ayat ini, wow, ini benar-benar jadi landasan emosional dan spiritual dari pernikahan itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar tentang kontrak hukum, tapi sebuah jalan untuk menemukan ketenangan, atau yang sering kita dengar sakinah, dan juga untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Inilah sebetulnya nada utama yang ingin dicapai dalam pernikahan. Setiap perjalanan besar itu kan pasti dimulai dengan satu pertanyaan simpel. Kenapa? Yuk kita coba jawab pertanyaan itu dengan memahami apa sih sebenarnya tujuan inti dari institusi pernikahan dalam Islam. Coba deh perhatiin definisi ini. Ada dua kata kunci di sini, lahir dan batin. Aspek lahirnya itu ya ikatan hukum yang sah yang tercatat. Tapi ada juga aspek batinnya, yaitu ikatan spiritual dan emosional yang jauh lebih dalam. Nah, keduanya ini harus imbang dan berjalan barengan untuk bisa membentuk keluarga yang kokoh. Jadi intinya apa? Pernikahan itu dipandang sebagai sebuah institusi yang komplit banget. Ini bukan cuma tentang dua orang loh. Tujuannya itu luas, mulai dari kebahagiaan personal, memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang terhormat, sampai jadi bagian dari ibadah, dan bahkan jadi pilar buat membangun masyarakat yang stabil. Semuanya berawal dari keluarga. Oke, setelah kita tahu kenapanya, langkah logis berikutnya adalah gimana caranya memulai perjalanan ini. Tentu aja, langkah pertamanya adalah memilih pasangan hidup. Kira-kira apa saja ya panduannya? Sumber-sumber rujukan kita biasanya menguraikan 4 hal ini nih yang jadi pertimbangan. Ya, harta, status keluarga, dan penampilan fisik itu diakui kok sebagai faktor yang wajar. Manusiawi banget kan? Tapi, ada satu yang dapat spotlight khusus. Nah, kutipan ini dengan jelas banget menunjukkan prioritasnya. Walaupun 3 faktor lainnya itu sah-sah aja, komitmen beragama dianggap sebagai kunci utama untuk keberhasilan dan keberkahan jangka panjang. Logikanya sih sederhana, kalau fondasi nilainya sama, pasangan itu akan lebih siap buat menghadapi badai apapun dalam kehidupan bersama. Oke, kita lanjut ke bagian paling resminya nih, momen di mana ikatan antara dua orang disahkan, yaitu akad nikah. Ini pertanyaan yang krusial banget. Jawabannya ada pada beberapa pilar atau rukun yang nggak boleh satu pun terlewat. Kalau ada yang kurang, ya pernikahannya nggak sah. Apa aja itu? Ternyata ada 5 elemen penting. Pertama, jelas harus ada calon mempelai pria dan wanita. Kedua, harus ada wali dari pihak perempuan yang menikahkan. Ketiga, wajib ada 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk memastikan semuanya transparan. Dan yang terakhir, intinya jantung dari akad itu sendiri, ijab dan kabul. Ini adalah ucapan serah terima yang jelas antara wali dan mempelai pria. Nah, ada juga nih konsep yang penting banget buat dipahami, yaitu mahram. Sederhananya, ini adalah daftar orang-orang yang haram atau dilarang untuk kita nikahi. Tujuannya, tentu untuk menjaga kehormatan dan keutuhan ikatan keluarga. Larangannya ini bisa karena hubungan darah seperti ibu atau saudara, bisa juga karena hubungan pernikahan kayak mertua, dan bahkan karena hubungan sepersusuan. Akad udah selesai, buku nikah di tangan. Terus apa? Nah, disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Mari kita lihat gimana hak dan kewajiban masing-masing pasangan diatur. Ini tuh digambarkan kayak sebuah tim, di mana setiap pemain punya perannya masing-masing, tapi tujuannya sama. Suami punya kewajiban utama menyediakan nafkah dan perlindungan, sementara istri diharapkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengelola rumah tangga. Tapi lihat deh, soal anak tanggung jawabnya bersama. Tujuannya adalah harmoni, saling dukung, supaya sakinah yang kita bahas di awal tadi bisa tercapai. Satu lagi elemen penting lainnya adalah mahar. Penting banget buat dicatat, ini bukan harga seorang istri ya. Mahar itu hadiah wajib yang jadi hak milik penuh sang istri, 100%. Nggak ada aturan soal jumlah minimum atau maksimumnya. Yang penting adalah kerelaan dan kesepakatan bersama. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin agak sensitif, tapi ini adalah bagian dari kerangka hukum yang utuh, perceraian. Ini dilihat sebagai jalan keluar yang diatur dengan sangat hati-hati. Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran yang kuat banget kan? Artinya, meskipun perceraian itu diizinkan, ia adalah tindakan yang paling tidak disukai. Ini seperti pesan bahwa pernikahan itu harus diperjuangkan habis-habisan, dan perceraian itu benar-benar pilihan terakhir kalau semua jalan buntu. Istilah hukumnya adalah talak. Tapi ini bukan proses yang bisa dilakukan seenaknya. Aturan-aturannya itu dirancang untuk mencegah keputusan yang emosional dan terburu-buru. Selalu ada ruang untuk berpikir ulang.
Nah, setelah perpisahan terjadi, seorang wanita akan masuk ke masa tunggu yang disebut iddah. Tujuannya apa sih? Ternyata ada beberapa. Mulai dari memastikan ada tidaknya kehamilan, memberi waktu untuk berduka, dan yang paling penting dalam kasus perceraian, ini jadi semacam periode cooling down, di mana rekonsiliasi masih sangat mungkin untuk terjadi. Dan disinilah letak pintu darurat untuk rekonsiliasi itu. Namanya rujuk. Selama masa iddah dari talak pertama dan kedua belum selesai, suami bisa kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru. Ini bukti nyata kalau sistem ini lebih memprioritaskan perbaikan hubungan daripada perpisahan. Oke, di bagian terakhir ini kita coba tarik benang merahnya. Apa sih hikmah di balik semua aturan ini, dan gimana relevansinya di dunia modern kita sekarang? Jadi, kalau kita rangkum, hikmah atau kebijaksanaan di balik pernikahan itu cakupannya luas banget. Ini bukan cuma soal dua orang. Pernikahan itu menjaga kejelasan nasab, memperkuat ikatan sosial, dan yang terpenting, jadi wadah yang sah untuk cinta dan kasih sayang. Kesejahteraan individu itu terhubung langsung dengan kekuatan masyarakat. Tentu saja, prinsip-prinsip agama ini nggak berdiri di ruang hampa. Di zaman modern, pasti ada kaitannya sama hukum negara. Di Indonesia contohnya pernikahan diatur juga oleh pemerintah untuk memastikan ada kepastian hukum, perlindungan hak, dan pencatatan yang rapi. Angka 19. Ada yang tahu ini angka apa? Nah, ini adalah batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita di Indonesia sesuai amandemen tahun 2019. Tujuannya apa? Untuk memastikan calon pengantin sudah cukup matang secara fisik dan mental yang harapannya bisa menekan angka perceraian. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Gimana caranya sebuah kerangka nilai yang sudah ada sejak lama bisa tetap relevan dan beradaptasi dengan dunia modern yang terus berubah, dengan hukum negara dan tantangan-tantangan baru? Ini adalah dialog yang gak akan pernah berhenti antara tradisi dan zaman.